Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hal yang najis dalam Islam seperti air kencing dan kotoran bagi pengikut Syiah merupakan hal yang biasa, bahkan boleh diminum dan dimakan. Na'udzubillahi min dzalik. Bagi pengikut Syiah, kotoran para imam bukan sesuatu yang menjijikkan, tapi sumber keberkahan. Bagi penganut Syiah, kotoran para imam menyebabkan masuk surga. Berikut keterangan dalam kitab Syiah Anwarul Wilayat karya Ayatullah Mulla Zainal Abidin Al-Kalbayakani. Kotoran dan air kencing para imam bukan sesuatu yang menjijikkan dan tidak berbau busuk. Bahkan keduanya bagaikan misik yang semerbak. Barang siapa yang meminum kencing, darah dan makanan kotoran mereka, maka haram masuk neraka dan wajib masuk surga. Anwarul Wilayat halaman 440 tahun 1419 Hijriah. Kentut dan kotoran imam Syiah bagaikan bau misik. Abu Ja'far berkata, ciri-ciri imam ada 10. Dilahirkan sudah dalam keadaan berkhitan. Begitu menginjakkan kaki di bumi, ia mengumandangkan 2 kalimat syahadat. Tidak pernah junub, matanya tidur, hatinya terbangun. Tidak pernah menguap. Melihat apa yang di belakangnya seperti melihat apa yang di depannya. Bau kentut dan kotorannya bagaikan misik. Al-Kahfi 1/319, Kitabul Hujjah bab Maulidul A'imah. Islam dan Syiah jelas berbeda. Kencing, darah dan kotoran dalam pandangan Islam adalah najis, tetapi Syiah tidak. Untuk itu waspadalah terhadap perkataan, mari satukan Sunni dan Syiah atau Sunni dan Syiah bersatu. Karena itu hanya diucapkan oleh orang Syiah dan mereka tidak atau belum paham tentang kesesatan Syiah. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah berkata, di antara yang termasuk najis, kencing dan kotoran manusia, darah kecuali dimaafkan untuk darah yang sedikit. Contoh darah yang najis adalah darah yang mengalir dari hewan yang halal dimakan. Sedangkan darah yang tersisa di daging dan urat, maka itu dicuci. Kencing dan kotoran manusia dihukumi najis berdasarkan ijma atau kata sepakat ulama. Darah juga dihukumi najis menurut Syekh As-Sa'di. Sebagian ulama lainnya menganggap ada ijma dalam hal ini bahwa darah itu najis. Darah yang mengalir hasil penyembelihan hewan yang halal dimakan dihukumi najis. Masih dimaafkan darah yang sedikit, seperti darah yang tersisa pada daging dan urat. Darah terbagi menjadi 2, yaitu darah yang keluar dari kemaluan seperti haid, nifas, istihadah dihukumi najis menurut ijma para ulama. Sedangkan yang diperselisihkan pendapat mengenai darah yang keluar dari selain 2 jalan kemaluan dan dubur, seperti darah mimisan dan darah luka, termasuk pula darah masfuhah yang mengalir. Najis kencing dan kotoran manusia. Dalil najisnya kotoran manusia adalah perintah untuk beristinja atau beristijmar dengan batu setelah buang hajat. Sedangkan yang menunjukkan kencing itu najis adalah hadis Arab Badui yang kencing di masjid dan diperintahkan kencingnya untuk disiram. Disebutkan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang mengatakan, ada seorang Arab Badui kencing di salah satu bagian masjid. Lantas orang-orang ingin memarahinya. Nabi SAW melarang mereka untuk menghardik. Ketika Arab Badui telah kencing, Nabi SAW memerintahkan untuk mengambil satu wadah berisi air untuk disiram pada kencing tersebut. Hadis riwayat Bukhari nomor 221, Muslim nomor 284. Darah itu najis. Dalam Al-Wasfu'ah Al-Fiqhiyah 2125 disebutkan bahwa para fuqaha sepakat darah itu dihukumi haram dan najis. Darah tersebut tidak boleh dimakan dan tidak boleh dimanfaatkan. Para ulama hanya berbeda pendapat pada daerah yang sedikit. Tentang kadar sedikit pun mereka berselisih pendapat. Dalilnya diantaranya adalah, katakanlah, tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi. Karena sesungguhnya semua itu rizjun, kotor. Quran Surat Al-An'am ayat 145.
Imam Ibnu Jarir At-Tabari menyatakan bahwa yang dimaksud rijsun di sini adalah najis dan kotor. Jami Al-Bayan 893. Dari Asma radhiyallahu anha, ia berkata, seorang perempuan datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata, pakaian salah seorang dari kami terkena darah haid, apa yang harus ia lakukan? Beliau menjawab, keriklah darah itu terlebih dahulu, kemudian bilaslah dengan air, kemudian cucilah ia. Setelah itu engkau boleh memakainya untuk sholat. Hadis riwayat Bukhari nomor 330 dan Muslim nomor 291. Imam Bukhari membawakan hadis di atas dalam bab mencuci darah. Imam Nawawi juga membuat judul untuk hadis di atas, bab najisnya darah dan cara mencucinya. Walaupun pembuatan hadis tersebut membicarakan tentang darah haid, namun semua darah itu sama, tidak dibedakan darah yang satu dan darah lainnya. Juga tidak dibedakan dari mana darah itu keluar. Ada atsar dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa jika ia melihat di bajunya itu darah saat ia sholat, beliau meletakkannya dan beliau melanjutkan sholat. Hadis riwayat Bukhari secara mu'alaq tanpa sanad dibawakan dalam bab jika seseorang yang sholat menemukan di punggungnya kotoran najis atau bangkai, sholatnya tidaklah rusak. Imam Ahmad pernah ditanya, bagaimanakah hukum darah dan muntah? Apakah sama menurutmu? Imam Ahmad menjawab, darah tidak ada beda pendapat di kalangan para ulama mengenai najisnya. Sedangkan muntah para ulama memiliki beda pendapat. Syarh Umdah Al-Fiqih karya Ibnu Taimiyah 1105. Imam Ibnu Abdil Bar mengatakan ada ijma di antara para ulama bahwa darah yang mengalir itu rijsun najis. At-Tamhid 22230. Imam Nawawi menyatakan darah itu najis dan ini adalah ijma kaum muslimin. Syarh Sahih Muslim 3177. Imam Al-Aini dalam Umdah Al-Qari 3141 menyatakan bahwa darah itu najis berdasarkan ijma para ulama. Darah yang tidak najis. 1. Darah yang ada di urat setelah penyembelihan karena darah tersebut bukanlah darah al-masfuh atau darah yang mengalir. 2. Darah orang yang mati syahid. Dalilnya, para sahabat yang mati syahid ketika perang Uhud diperintahkan untuk dikubur dengan darah mereka, tidak dimandikan dan tidak disolatkan. Hadis riwayat Bukhari nomor 4079. 3. Darah ikan. Karena kalau bangkai ikan itu halal tanpa ada penyembelihan, maka tentu darahnya pun dihukumi suci. 4. Darah hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir seperti kutu dan lalat. 5. Darah yang dianggap sedikit sesuai dengan kaidah fikih al-masyaqqah tajlibut tasyir, yaitu kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Dalilnya adalah dari Aisyah radhiyallahu anha, ia mengatakan, kami terbiasa mengenakan satu pakaian yang kami kenakan saat haid. Jika pakaian kami terkena darah, cukup menuangkan air, lalu darah tersebut dikerik dengan kuku. Hadis riwayat Bukhari nomor 312. Kalau dikatakan dengan kalimat rik, menuangkan, maka berarti tidak bisa bersih secara total. Ada darah sedikit yang masih tersisa, dan malah kuku yang membawa najisnya. Lihat Al-Mughni 2482. Wallahu a'lam bishawab. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.